Kayaknya datangin guru vokal ya bagusnya. Apa buang apa ya? Lalalalalalala. Bener saya gitu mungkin dari Pak. Ya kayak kan dangdut dulu di KDI. Oh iya. Laki-laki. Iya, nah itu selalu bilang. Iya benar. Yang mungkin kayak gitu ya. La 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 la. Oke, kita lanjut ya. Sudah kelihatan ya? Sebentar. Sama share dulu. Kelihatan, guys? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Dari 2. Ya, kita mulai ya yang batu alam. Nah, semua pasti pernah lihat batu kali kan? Batu kali, kerikil, kemudian apa lagi? Batu akik, ya itu, lalu batu-batu kali. Kayak intan, berlian, oke. Nah, itu contoh-contoh dari batu alam, teman-teman. Jadi batu alam ini sebenarnya ya material yang berasal dari inti bumi ya, dari kerak bumi yang dikeluarkan oleh aktivitas gunung berapi nih, yang berupa magma tuh. Nah, kemudian karena ada proses pembekuan, lalu pelapukan dan mengendap, nah sehingga dia membeku tuh sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah itulah yang teman-teman temukan sekarang di sekitar lingkungannya batu-batu itu. Asal-muasalnya sebenarnya dari sana. Nah cuman kalau ngomong itu kan secara geologis ya. Kalau ngomong masalah ke yang arah sipilnya, si batu alam itu kan nggak semua bisa kepake tuh. Kita nggak mungkin make berlian, kemudian make apa namanya intan dan yang lain tuh yang memang itu pakai untuk bahan bangunan. Nah jadi ada beberapa spesifikasi dan jenis-jenis batuan yang dipakai nantinya untuk bahan bangunan. Itu mengacu pada standar-standar yang ada juga. Bahan-bahan bangunan yang kita pakai pun yang apa namanya biasa kita lihat tuh kayak batu kali, kemudian pasir itu masuk dari sisa batu alam. Pasir, lalu kapur, lalu apalagi semen, batu andesit, granit itu kan yang pakai batu alam untuk estetika rumah atau gedung. Keramik. Ya keramik, nah betul. Nah itu semua itu punya standar masing-masing, nggak semua bisa masuk untuk dijadikan bahan bangunan dalam segi struktural ya. Jadi yang masuk struktural adalah bahan-bahan bangunan atau material-material batu alam yang bisa digunakan sebagai campuran misalkan untuk beton, lalu untuk apa namanya perkuatan plester,
Mana ya tuh melester tuh bacanya Indra. Melester ya bahasa Indra? Melester. Iya, Pak. Ya, itu yang pasta tuh. Nah, begitu gambarannya kurang lebih. Sorry, geli. Nah, ini secara geologisnya saya bacakan lagi ya pengertiannya. Itu semua bahan yang menyusun kerak bumi dan merupakan suatu agregat mineral-mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami ya, seperti membeku, pelapukan, mengendap, dan adanya proses kimia. Nah, ini semua asal-muasalnya sebenarnya dari kegiatan aktivitas gunung berapi ya, yang berupa magma. Batu alam buatan juga sebenarnya ada sih, tapi itu tuh kalau dari segi kekuatan memang mirip ya, tapi dan tekstur pun mirip, tapi kalau ya yang sekarang jadi halangan untuk batu alam buatan itu untuk menanggulangi keterbatasan batu alam ya yang ada di alam. Nah, si batu alam buatan ini belum produksinya belum banyak karena ya alat juga yang diperlukan itu alatnya itu cukup kompleks dan gede gitu ya, skala besar. Pengadaannya itu masih cukup susah, dan untuk menanggulangi keterbatasan batu alam di lingkungan kita ini ya masih kurang. Jadi makanya kita harus menggunakan batu alam itu juga efisien mungkin. Karena ini masuk sumber daya alam yang nggak dapat diperbarui ya. Ini masuk sumber daya alam yang terbatas. Nah, ini gambar yang di sebelah itu dari ini batu andesit ya. Bisa lihat ini gambar kuno, ini saya ambil dari ini berada di daerah Tegalombo, Pacitan. Nah, ini contoh batu andesit. Nah, ini batu andesit ini masuk batu yang cukup keras ya. Jadi perlu penggalian, perlu effort yang lebih, pakai mesin, dan ini letaknya kadang nggak di permukaan ya. Malah letaknya itu malah ada di dalam gitu, di bawah lapisan tanah. Nah, ini usaha seseorang untuk mengambil batu andesit tersebut dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tapi ini kelihatannya ini untuk bahan bangunan dari segi estetika bangunan. Dia tuh kalau andesit kurang untuk batu kerikil. Nah, tapi nanti andesit ini punya pecahan-pecahan juga yang kebawa sama sungai. Nah, itu nanti kita sebutnya sebagai batu kerikil yang bisa kita lihat atau batu kali yang gede-gede. Pecahan-pecahannya itu bisa hanyut di sungai. Yap, tergantung dari aktivitas alam juga kan ya. Dia kadang bisa lapuk juga, terus jatuh ke dataran yang lebih rendah, jatuh ke sungai, ke bawah. Nah, itu yang ngumpul di sungai. Yang kita lihat selama ini di sungai-sungai yang banyak batunya. Kita lanjut. Nah, ini ya perlu ditahu juga sih unsur-unsur pembentuk batuan ya. Walaupun ini nggak masuk sebenarnya di skop kita, tapi kita perlu tahu juga ini skop yang masuk ke pengujian kimia sebenarnya ya. Ini orang geologi punya kerjaan. Jadi di batuan itu ada beberapa unsur yang menentukan teksturnya dia, lalu tingkat kekerasannya, lalu ya lari kekuatan juga ya. Nah, unsur-unsur itu seperti oksigen, kemudian ada silisium, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, itu punya proporsi yang berbeda-beda. Si unsur-unsur kimia ini yang ngaruh ke tekstur, kekerasan, kemudian ke bukan durabilitas, tapi ke kekuatan si batu alamnya sendiri. Nah, ini nanti bukan ya kalau pengujian ya, bukan batuan aja pengujian, nanti juga ada pengujian. Jadi ada pengujian kimia, ada pengujian keausan, ketekan, dan lain-lain. Nah, salah satunya pengujian kimia ini untuk dapat tahu nih si unsur-unsur kimia yang ada pada batuan. Ini unsur yang ada pada umumnya ya, unsur-unsur yang ada pada umumnya pada batuan. Mungkin ada unsur-unsur kimia yang ada juga tapi tidak disebutkan di sini. Ini yang secara umumnya aja, yang dominan ada pada batuan alam. Gimana, Ndra? Ada mau ngomong sesuatu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini siklusnya, siklus batu alam. Ya, kayak tersinggung tadi di awal, itu semua berproses dari magma ya. Magma itu berproses keluar dari kerak bumi, dimuntahkan oleh gunung berapi, lalu dalam proses
fenomena alam yang terjadi itu terjadi kayak penurunan suhu, kemudian pembekuan, kristalisasi. Nah, muncullah jenis-jenis batuan nih. Kemudian ada batuan beku. Batuan beku ini mengalami aktivitas fenomena alam lagi, muncullah si batuan sedimen. Batuan sedimen pun demikian, ada proses dari fenomena alam kayak penghancuran, pengangkutan, pengendapan oleh air, angin, dan sungai. Dia juga membuat pecah-pecahan berupa sedimen organik sama sedimen anorganik. Ini batuan semua. Nah, yang terakhir adalah bentukannya itu berupa dari batuan sedimen ini, bentukannya yang terakhir adalah batuan metamorf. Tapi di sini tulisannya batuan metamorfik ya. Nah, batuan metamorfik inilah yang dominan banyak digunakan untuk bahan bangunan. Karena batuan metamorfik ini yang yang menghasilkan kayak batu kali, batuan lepasan lah, batuan alam yang lepasan perubahan kayak batu kali, kemudian pasir, lalu apalagi kapur, nah kayak gitu-gitu. Nah ini siklusnya ya, dia terus berulang. Ya makanya magma itu sebenarnya ya selain punya daya rusak, dia juga punya manfaat sebenarnya. Tapi butuh waktu lama juga ya untuk si magma itu menjadi batuan yang dapat kita manfaatkan. Ratusan bahkan ribuan tahun. Ya gimana? Itu siapa tadi tuh? Eshen, Razin Setiobudi. Gimana? Razin. Apa keklik ya? Oh, udah dia diam juga. Oke Razin, lanjut ya. Ya ini jenis-jenis batuan alam. Ada dibedakan menjadi dua ya teman-teman, menurut proses kejadiannya sama menurut tegangannya. Yang proses kejadiannya ini lari ke siklus terbentuknya batuan tadi. Nah kalau menurut tegangannya ini sesuai sama kapasitas tahanan si batuannya sendiri dalam menahan beban. Menahan beban ya nanti terkait ke pemanfaatannya sesudah dijadikan unsur atau komposisi atau bahan bangunan untuk komposisi untuk bahan bangunan. Nah ini batu alam menurut proses kejadiannya. Tadi sudah sama-sama kita lihat sih di siklus ya. Ini teman-teman, yang penting teman-teman bisa lihat wujudnya seperti apa juga. Tapi dari ketiga jenis batuan ini yang seperti saya singgung tadi, yang dominan kita sering gunakan adalah batuan robohan ya, sisa-sisa dari batuan metamorf. Itu yang kayak pasir, kerikil, batu kali, batu cadas, batu paras, sama kapur. Nah sisanya yang itu lebih ke kayak misalkan batuan beku itu ada andesit. Nah di sana ada contohnya batuan beku itu andesit. Itu bisa dipakai juga buat bahan bangunan, tapi untuk lantai, bukan untuk perlakuan struktural. Fondasi. Ya biasanya kita di taman-taman tuh, taman-taman umum, taman-taman kota, nih andesit ini banyak. Kemudian batuan sedimen, ini kayak kapur. Nah ini kapur ini kan kalau bubuk-bubuknya tuh itu kita pakai juga untuk pasta, untuk plester ya. Pasta, ya pasta. Bisa jadi setelah ada plesteran di tembok rumah kita, nah untuk menghaluskan itu kita pakai kapur biasanya. Tapi itu ada pengolahannya lagi tersendiri. Nah ini yang batuan metamorf, contohnya ada marmer tuh. Nah ini untuk estetika juga nih, untuk keindahan bangunan juga. Nah yang lebih ke struktural adalah yang dipakai dari sisa-sisa aktivitas batuan metamorf, yaitu batuan robohan. Robohan atau lepasan. Ini saya mau tunjukin teman-teman wujudnya seperti apa, biar ada gambaran juga. Bentar, saya share screen lagi. Share screen. Oke, belum. Nah, ini deh. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? batuan beku. Oh, oke. Ya. Nah ini jadi materi tambahan juga sih. Tapi ini lebih banyak isinya ke wujud batuan yang sama. Bagus ya Umun. Siapa tuh?
Ngaji kayaknya ngaji. Yang tadi ada suara kayak ngaji itu coba di-mute dulu biar nggak keganggu teman-temannya. Nah, ini penjelasannya sedikit. Jadi batuan beku itu ternyata sekitar 80% material penyusun batuan kerak bumi. Nah, ini asal muasal batuan-batuan itu sebenarnya beku ya. Tapi asalnya magma kan. Nah, ini wujud-wujudnya ya. Nah, ini wujud fisiknya dari contoh-contoh batuan beku. Jadi teman-teman bisa lihat, nih ada granit nih, itu seperti ini. Nah, kelihatan ini banyak rongganya ya. Ini kurang untuk bahan bangunan, karena kalau berongga ya otomatis tekstur di dalamnya, bagian dalam si badan batu itu sendiri berkurang ya, itu mengurangi volumenya sendiri, otomatis mengurangi kekuatan si batuannya juga. Tidak direkomendasikan. Tapi granit sama andesit biasanya buat ini batuan untuk masang keramik lantai gitu. Ya. Nah, ini batuan beku. Ya. Nah, ini granit. Ini masih batuan beku ya, teman-teman. Granit, diorite, ibro, dunite, kemudian pegmatite. Nah, ini yang cukup bernilai tinggi nih yang pegmatite. Pegmatite ya bacanya pegmatite. Nah, ini itu ya teman-teman bisa lihat ini kayak kristal ya rupanya. Ini nggak mungkin kita pakai untuk bahan bangunan. Kecuali yang punya rumah sultan, ini mau dijadikan campuran batuan bisa aja. Nggak mungkin atau nggak bisa, Pak? Oh, nggak mungkin, makanya. Ini andesit nih. Ini andesit yang buat batu. Yang buat lantai biasanya. Apa yang keramik di rumahnya itu pakai andesit, wah, keren dah tuh. Sering dah kemasukan kadal di rumahnya. Ini banyak rongganya soalnya juga. Ini kurang direkomendasikan juga ya. Tapi ini batu-batu alam semacam ini teman-teman kalau mau dipakai untuk bahasanya apa ya? Kalau bahasa tukangnya itu lis-lisan ya, lis-lisan di rumah atau ornamen-ornamen penghias keindahan rumah gitu biar lebih minimalis atau taman atau dan sebagainya. Saya pakai andesit nih sebagai alternatif. Berarti berguna di segi estetika ya, Pak ya? Ya, selain struktural, estetika juga. Ini basalt nih. Ini basalt nih saya tidak pernah lihat juga wujudnya. Saya juga baru tahu dia masuk di batuan beku. Nah, kemudian itu, ini obsidian, ini sama kayak pegmatite tadi. Ini kategori batu yang punya harga yang cukup tinggi. Ini sultan aja nih yang bisa nih punya nih. Mungkin kalau dipecah ini bisa jadi batuan akik ya teman-teman. Bisa jadi cincinnya Hendra. Nah, ini durian. Lalu ada pumis. Ini pumis ini batu apung nih. Kayak karang laut dia. Batu apung ini bisa juga kita pakai di bahan untuk memperkuat stabilitas beton ya. Untuk ningkatin kuat tekannya. Cuman dia tidak digunakan dalam bentuk-bentuk yang utuh gitu pecahan-pecahan, tapi dalam bentuk dalam bentuk dilebihkan kecil, lah gitu, Pak. Lebih kecil antara bubuk sampai kayak bubuk lah. Itu bisa digunakan. Tidak ada penelitiannya. Tapi untuk bongkar-bongkaran seperti ini kalau dipecah ya otomatis ini pakai tangan aja kan bisa kepecah ya kalau rapuh. Untuk bahan bangunan. Tapi saya baru lihat sewaktu saya masih S1 dulu, saya pernah ke sentral batu apung di KLU, itu dia buat ornamen-ornamen batu alam tuh untuk menghias rumah, dia buat kayak segi empat gitu. Nah, itu pakai batu apung. Jadi dia combine itu sama kayak semacam campuran beton lah. Dalamnya ada yang gede segini-segini itu dipotong-potong. Bagus loh itu. Ya harganya sih lumayan juga. Nah, ini rhyolite. Nah, kita coba lihat batuan sedimen ya. Nah, ini sedimen nih. Ini contoh batuan sedimen. Kalau teman-teman penasaran ya wujud asli kayak gimana, saya rekomendasikan teman-teman bisa ke daerah air terjun di bawah kaki Gunung Rinjani. Kayak Mangku Sakti, kemudian Koko Putih, Batu Mayang Putih. Saya pernah ke sana dan nemu batu-batu semacam ini gitu. Itu tuh bisa teman-teman lihat di sana. Wujud-wujudnya seperti itu kurang lebih. Tapi itu udah menjadi batu robohan semua, udah jadi batu lepasan semua. Karena ya aktivitas alam ya, tergerus
terus apa material yang ada di sungai ke bawah ke sungai. Itu kan lama-lama lambat laun itu gerus air terus kan materialnya mengikis ya, jadi lebih kecil. Ya. Yap. Nah itu ini quartz pebble conglomerate, ini batu conglomerate namanya, batu orang kaya. Konglomerat. Ya, batu Konglomerat. Ya. Kalah Sultan. Ini Arcos ini sebelum pernah lihat. Ini bentuknya kayak apa ya, campuran beton yang nggak dipakai kemudian membeku gitu. Ya ini isinya partikel-partikel pasir yang padat banget terus sama batuan-batuan kecil-kecil gitu. Iya, kayak Nah, itu Arcos. Pernah mungkin teman-teman lihat ya. Ini di desa-desa biasanya banyak. Kemudian sandstone. Nah, ini batuan berpasir nih banyak di kali-kali ya. Di kali-kali gede, sungai-sungai yang bersih gitu ya di daerah-daerah hulu. Ini banyak nih. Yang kalau di Indonesia ini banyak di Bangka Belitung. Kalau di Lombok mirip tahu saya ya. pernah melihat di mana ya? Di daerah Pusuk. Kali-kalinya di bawah tuh. Nah, itu banyak Di nih. belakang rumah banyak tuh, Pak. Nah, itu. Coba kalian pukul-pukul itu suaranya agak sedikit nyaring nih, sandstone. Sandstone. Nah, ini shale, ini juga di kali banyak sih kayaknya. Yang ini cuma dibedain warna aja sama tadi sandstone. Ini warnanya lebih pekat. Kemudian ada coquina. Coquina ini jarang di luar negeri. Oke. Ya. Ini teksturnya tapi mirip batu apung, cuman ini keras, enggak selunak batu apung. Rengi nih, renyah kayaknya. Ya, rengi dia kayak kerupuk, kayak keraki. Iya. Ya, kayak keraki. Ini limestone. Nah, ini limestone juga teksturnya beda-beda ya. Kemudian ini dolostone. Nah, ini coba kalian Kayak orang yang dipakai ngasak itu. Itu ini ada nih pasti. Mohon maaf saya nggak apa katanya tuh. Mohon maaf saya nggak bisa masuk Zoom Bapak karena ada kendala jaringan. Oke, nggak apa-apa. Chart, cool. Nah ini yang biasa dipakai ini di bahan bangunan nggak ya? Nggak dipakai, mutlak nggak dipakai. Tapi di pasta gigi kalian, kalau kalian sering beli Pepsodent itu yang warna hitam, nah itu dipakai. Jadi manfaat lain dari bahan bangunan, si cool ini ada gitu. Charcoal. Charcoal. Ya. Nah, pinter. Itu dah ada di situ. Nah, ini metamorph ya. Ini slate sama tadi kayak coal, light, ini skis, kemudian jenis marble. Nah, ini mirip marmer ya, tapi ini lebih bening. Metaconglomerate. Kemudian quartzite. Nah, itu ya metamorph. Sebenarnya batu kapur juga harusnya ada di sini, tapi teman-teman mungkin udah tahu wujudnya ya. Nah, ini batuan-batuan sisa-sisa dari batuan-batuan metamorf tadi ya. Akibat aktivitas terkikis, mengecil, berhamburan, ada yang jadi batu kali yang masih dengan diameter tertentu, ada yang pecah, pure pecah gitu jadi batu pasir. Nah, ini yang orang-orang tambang di sungai itu ya. Ini kalian kira pasir itu dari material apa? Itu pecahan dari batuan juga, teman-teman. Tapi itu dalam skup kecil. Coba kalian angkat pasir ya. Angkat pasir gini. Pasti ada kayak kaca-kaca, ada masih batu kecil. Nah, itu salah satu cirinya dia itu merupakan sisa-sisa dari aktivitas alam, sisa-sisa dari batuan metamorf. Nah, ini batu kali ya. Nah, ini batu-batu tebing nih. Ini banyak banyak lah. Di KLU, di Lotim banyak. Di Mataram aja sebelum nemu. Tebing-tebing ini bisa buat kalau batu yang dipakai buat manggang orang-orang itu Jepang itu batu apa itu, Pak? Yang buat manggang-manggang orang Jepang. Iya, karena ada kan barbecue terus di biasanya dia nonton di mukbang itu, Pak. Buat manggang-manggang orang Jepang, orang Jepang dibakar. Ada dia pakai dia pakai batu-batu itu, Pak. Buat nyekil. Itu batu bara sih. Batu bara ya? Masa batu bara? Bukan, Pak. Dia kayak arang. Itu kayaknya andesit deh. Andesit deh kayaknya, Hendra. Saya belum pernah ngegrill. Saya biasanya pakai arang itu yang pakai perapian itu soalnya, Hendra. Kok bisa matang dia dagingnya itu, Pak? Ya itu kan karena memang
si batuannya itu punya mineral, kandungan mineral sama ya mineral ya yang penghantar panas mungkin ya. Jadi ketika dia dimasukkan di suhu yang tinggi di api gitu dia ngendapin panas tuh. Nah, itu yang dipakai. Konduktor. Ya. Kalau yang bisa ngendap panas itu ya mungkin yang punya pori-pori banyak ya batuannya. Itu batu ngambang, Pak. Ya. Sorry teman-teman, sorry. Ada kamu tadi. Ya itu Andra. Saya kurang tahu namanya. Cuman itu mungkin batu-batu, kalau dia menghantarkan panas ya, berarti itu batu-batu yang pori-porinya banyak tuh. Bisa masukin ke dalam rongga si batu itu. Kemudian dia teksturnya bisa, ya cukup keras lah ya. Nah itu bisa dilihat. Mungkin kalau feeling saya andesit atau granit mungkin. Nggak mungkin dia pakai batu konglomerat kan. Nanti mahal dia bayar. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke materi lagi. Mohon maaf Pak, saya juga nggak bisa dari tadi saya login, cuma nggak bisa apa-apa. Karena saya belum ini kayaknya ya belum admit. Kita balik ke materi di PPT. Ustaz. Nah, ini ya kita berlanjut ke jenis batuan menurut tegangannya. Nah, ini yang menurut tegangannya jadi pengetahuan teman-teman aja sih. Maksudnya ada batuan-batuan yang memang ini sudah mengacu ke menjadi bahan bangunan gitu ya. Nah, ini ada terbagi menjadi 3. Ini batuan lunak, batuan sedang, sama batuan keras. Ini diklasifikasikan tergantung dari kuat patahnya, kuat retaknya, sama kuat tahannya. Jadi di teori dia sudah diklasifikasikan untuk batuan lunak itu kuat tahannya dari 4 kg cm persegi sampai 8 kg per cm persegi. Nah, untuk batu lunak ini ciri-cirinya dia kalau tidak berada di atas permukaan tanah, dia kalau di bawah permukaan tanah, kalau digali dia ada di kedalaman yang dangkal gitu ya. Teman-teman karo mungkin 1,5 meter, 1 meter mungkin ada. Tapi itu tergantung lokasinya juga di mana. Kalau di perbukitan, daerah hulu yang mungkin belum terjamah, ya enggak juga sih. Maksudnya yang, nah kenapa Bos? Oh, yang banyak batuan ya, misalkan kayak di Sembalun lah lagi contohnya saya. Kalau mau nemu batuan lunak, coba teman-teman gali, nah itu di kedalaman 0,5 meter mungkin udah ada. Tapi ini batuan lunak nih kayak batuan apung ya. Nah itu kalau dipatahkan sama tangan dia langsung crack gitu, langsung patah. Nah ini proses pelapukannya dia tuh, dia mengalami proses pelapukan dan banyak mengandung retakan. Ini contoh batuan lunak, ini tadi batu apung ya. Kemudian batuan sedang, batuan alam ini punya kuat tahan itu 8 sampai 18 kg per cm persegi. Nah dia ciri-cirinya itu sukar digali, dia lebih dalam ya keberadaannya kalau nggak berada di atas lapisan tanah, dan perlu peralatan yang selain tangan gitu ya, nggak bisa pakai tangan aja, ini perlu pakai cangkul, pakai eskavator, pakai alat-alat pokoknya yang bisa gali tanah. Ini nggak langsung bisa ditemuin karena dia lebih dalam, mungkin cenderung ke kedalaman 7 sampai ke atas ya. Nah kemudian ini bagian pecahan dan patahan ini tidak dapat dipatahkan dengan mudah oleh tangan, tapi mudah dihancurkan dengan palu. Itu butuh alat bantuan. Jadi dia sudah cukup keras di sini. Nah ini batu kerikil, batu lepasan kayak batu kali itu masuk ya. Nah kemudian yang batuan keras ini 16 kuat tahannya 16 sampai 50 kg per cm persegi. Ini hanya bisa didapatkan dengan menggunakan alat peledak, bahan peledak ya, dibom maksudnya. Nah kalau teman-teman mungkin pernah melihat langsung atau pernah menonton mungkin di YouTube proses konstruksi bendungan ya. Nah, bendungan itu kan untuk ngumpulin riprapnya nih. Riprap itu bagian terluar dari tubuh bendungan. Itu perlu batu-batu yang gede-gede itu yang pipih-pipih. Nah, biasanya untuk konstruksi bendungan ini teman-teman itu butuh batu alam yang sangat banyak dan punya spesifikasi yang benar-benar keras gitu. Dan durabilitasnya tinggi, daya serap airnya rendah, permeabilitasnya rendah,
dan sebagainya. Nah, di konstruksi bendungan biasanya untuk dapat material di dekat lokasi proyeknya dia pakai bom ini buat nemuin batu-batu yang keras ini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi batuan alam untuk tegangannya itu ya, batu lunak, batuan sedang, sama batuan keras. Oke, nah ini kita lanjut ke sifat fisik batuan alam sama pengujiannya. Nah, sifat fisik yang cocok untuk sifat fisik batuan alam yang cocok digunakan untuk menjadi bahan bangunan, antara lain seperti dia punya kuat tekan dan kuat lentur yang tinggi itu. Otomatis kalau kuat tekan sama kuat lenturnya tinggi, tekstur di dalamnya bagus dan punya tingkat kekerasan yang tinggi. Gitu ya, padat banget, solid banget. Ya, itu yang cocok untuk dijadikan bahan bangunan. Tapi secara struktural ya. Kalau yang lunak tadi atau yang sedang itu ya larinya ke ornamen bangunan. Atau bisa kayak lantai-lantai gitu. Kemudian sifat fisik yang kedua, keras dan tidak mudah hancur. Nah, ini tadi nyangkut kuat tekan. Lalu tingkat permeabilitasnya itu relatif kecil. Permeabilitas ini maksudnya dari daya serap air. Jadi kayak kita bilang tadi, kalau daya serap airnya tinggi berarti batu itu punya rongga yang banyak ya, pori-porinya banyak. Kemudian dia mudah hancur juga. Nah, itu nggak direkomendasikan untuk bahan bangunan. Kemudian tahan terhadap pengaruh cuaca, ya pasti ini harus nih. Batuan yang tahan terhadap cuaca yaitu oh iya. Lombok Utara. Oh iya. Oke. Sorry. Nah, ini tahan terhadap cuaca ya, ini waterproof ya. Kemungkinan kalau semua batuan nih bukan peruntukannya untuk bahan bangunan itu ya relatif tahan terhadap cuaca ya. Kemudian yang terakhir adalah tahan terhadap kausan. Kausan ini tahan terhadap gaya gesek ya. Gaya gesek sama benturan-benturan atau gosokan-gosokan. Jadi banyak material kita nih ya kita coba pakai case-nya itu adalah beton ya. Beton itu kan pakai kerikil ya teman-teman ya. Kerikil itu ketika udah masuk dicampurkan nih jadi satu sama semen, air, pasir. Itu kan ketika sudah jadi beton yang utuh kemudian dipasang dia menerima beban. Jadi dalamnya itu sering terjadi gesekan ya walaupun tidak terlihat dengan mata. Nah, tahan terhadap itu tuh jadi diusahakan si material ini udah azan. Si material atau batuan alam ini tahan terhadap gesekan-gesekan itu gitu. Dengan cara mencari material yang punya sudut lancip gitu ya. Nah itu. Nanti kausan ini ada cara pengujiannya tersendiri. Nanti pakai alat Los Angeles namanya. Ini untuk tahu diameternya berapa, bentuknya seperti apa, sama beratnya bagaimana. Nah ini untuk pengujiannya, saya lanjut dikit ya. Ini untuk pengujiannya, kalau secara terkait ke bidang kita di teknik sipil, ini ada beberapa pengujian yang dipakai, tidak semuanya ya. Ini semuanya ada campur geologis, ada campur sipil. Yang kita bisa gunakan itu untuk pengujian batuan ini supaya sampai di spesifikasi untuk bahan bangunan. Antara lain ada kayak analisis kimia, kemudian analisa besar butir, lalu berat jenis, lalu daya serap air pada batuan, kemudian ketahanan batuan terhadap kausan, sama kotakan bebas. Yang petrografi, depakrometer, sama pelampukan itu enggak ya. Itu lebih ke arah geologisnya. Nah ini syarat mutu batu alam yang standarnya yang dipakai untuk bahan bangunan. Yang terpenting adalah di sini itu kuat tekannya ya, sama tingkat keausannya. Sisanya itu faktor sekundernya. Faktor primer yang jadi syaratnya itu adalah kuat tekan rata-rata dan tingkat keausannya. Teman-teman bisa lihat angkanya di sini. Ya mungkin itu. Ini rangkuman dari materi perkuliahan pertama kita. Ini batu alam, tadi penjelasannya udah ya. Ini jenis-jenis batu alam menurut terjadinya. Batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Kemudian jenis batu alam yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan adalah gamping, dolomit, andesite, basalt, marmer, teras, pasir gunung berapi, batuan gits, dan granit. Lalu sifat fisik batuan alam yang digunakan untuk bangunan itu ada kuat tekan, lalu ada kuat lentur yang tinggi, keras dan tidak mudah hancurnya, daya serap airnya relatif kecil, ini permeabilitas ya.
dan tahan terhadap pengaruh cuaca. Dan yang terakhir adalah tahan terhadap kehausan. Nah, yang terakhir, pengujian sifat-sifat batu alam yang bisa dipakai untuk standar teknik sipil itu berat jenis, analisa besar butir, daya serap air, ketahanan terhadap pelapukan, dan pengujian kuat tekan serta kecerdasan. Yap. Nah, ini di slide terakhir saya mau kasih lihat teman-teman proses pengolahan batu alam ya. Singkat aja. Nah, ini pemotongan dan sampai jadi batu alam untuk siap pakai. Sebentar. Silahkan dilihat ya, sambil nunggu azan selesai. Kemudian sholat, baru kita sesi diskusi. Lagi 20 menit. Yo. Proses produksi batu alam. Kelihatan ya. Dia nggak bisa full screen ini. Dan granit bakar. Menjelaskan perbedaan antara andesit bakar. Ini batuan yang ada di taman-taman kota, granit sama andesit. Bakar. Bisa buka ini? Ini apa aja sih perbedaan antara andesit bakar dan granit bakar? Untuk andesit bakar sendiri, dia warnanya lebih gelap. Seperti batu-batu pada umumnya ya, warnanya gelap. Tapi yang granit bakar, dia seperti ini warnanya, dia agak putih dan memiliki motif apel-apel atau bintik-bintik. Yang membedakan lagi adalah dia untuk andesit bakar, dia umurnya lebih muda dibandingkan dengan granit bakar, sehingga tingkat kekerasan dari andesit bakar dia lebih kecil daripada granit. Kalau granit dia umurnya lebih tua, otomatis tingkat kekerasan batu ini lebih besar daripada andesit. Nah, mungkin di rumah kalian ada beberapa yang memakai material ini, tapi biasanya di rumah-rumah pakai yang andesit bakar seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke proses pembuatan batu alam. Nah, ini masuk proses pembuatannya Nah, ya. yang pertama batu-batu besar ini dikumpulkan. Nah, ini batuan andesit sama Batu-batu granit besar nih. ini akan dipotong menjadi bagian-bagian seperti ini. Nah, itu gede-gede alatnya. Nah, dia mobilisasi pakai itu tadi. Nah, yang teman-teman lihat mungkin yang di lingkungan teman-teman itu yang kayak kerikil ya, kerikil yang dipecah-pecah ya, pakai palu secara manual gitu ya. Kalau ini pakai mesin. Karena Iya. ini outputnya juga beda, bukan untuk bahan bangunan, tapi untuk ornamen-ornamen sama lantai-lantai di taman-taman kota gitu. Nah, yang ini pemotongannya lebih kecil daripada yang tadi. Coba nggak pandemik ya, saya ada rencana buat ngajak teman-teman ke AMP namanya. Itu ke Aspal Mesin Plant, itu ada pemecahan batu juga tuh. Keren tuh alatnya. Nah, ini pemotongan yang horizontalnya. Ayo dah Pak, gas saja. Nah, ini udah jadi seperti ini kalau udah Ya, jadi. tapi kayaknya karena pandemik ya, saya juga takut nanti Nah, ditegur sama dosen yang lain. Jadi, tahap berikutnya yaitu ya kapan lah kita cari waktu ya. Ini pakai video aja dulu untuk pengetahuan lapangannya. Dikasari dengan cara dibakar. Nah, ini dibakar dan Untuk permukaan yang dibakar cuma satu sisi. Jadi yang untuk di atas dibakar, yang bagian bawah tidak perlu dibakar. Seperti ini ya contohnya. Itu dibakar supaya apa itu Pak? lebih ke look ya, ke looknya biar lebih pekat gitu. Bakar juga sebenarnya itu kalau prosesnya tadi kan sempat kena air tuh, itu untuk ngurangin Iya. kadar airnya juga. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan Kayak keramas gitu Pak. Iya, biar dia tuh nggak jenuh air kan, kalau jenuh air ntar bahaya. bakar maupun granit bakar. Tuh. Seperti ini ya. Nah, ini siapa yang sering ke Taman Sangkaryang, ke alun-alun kota di kabupatennya masing-masing, mungkin sering lihat batuan kayak gini. Iya Kalau Bang. yang untuk batuan-batuan yang lain untuk konstruksi ya teman-teman pasti tahu lah. Kayak kerikil, kayak pasir dan lain-lain itu campuran-campuran beton itu. Oke, itu ya. Iya. Karena udah azan juga, jadi ini slide terakhir juga di pertemuan pertama. Halo temannya Ahyar 15. Silakan teman-teman sholat dulu. Untuk kuliah di Zoom-nya saya akhiri saja.
sekarang setelah sholat nanti kalau ada yang mau didiskusikan silahkan di grup WhatsApp ya. Kita diskusi, lanjut diskusi. Saya menerima diskusi di luar jam kuliah juga. Ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita sholat dulu terus pindah ke WA ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke.